Tema utama metodologi memakmurkan bumi atau metode memakmurkan bumi, manhaj ya. Antara golongan yang komitmen dan juga golongan yang komitmen itu adalah umat Islam ya, yang tadi siratal mustaqim ya, dan kelompok yang menyimpang yaitu kalangan Yahudi dan Nasrani ya. Jadi baru gambaran begini ya, tema utama kita udah melihat hak dan batil kayak gitu ya, antara yang lurus dan yang menyimpang kayak gitu. Nah, satu muqaddimah mencakup dua kategori. Pertama, fungsi Quran sebagai hidayah dan sikap manusia terhadapnya. Nah, ini terbagi tiga, mukmin, kafir, dan munafik. Dan itu berakhir di ayat 19 sebelum masuk di ayat 20 tentang ya ayyuhan nasu budu tadi itu. Lalu dua, seruan mengikuti Al-Quran sebagai manhaj. Ya, ini mulai dari wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ya, ala abdina, prinsip dasar dan tujuannya sebagai contoh penerapan pada kisah Nabi Adam, sejarah awal praktek hidayah. Ya, jadi ini dua muqaddimah. Lalu dua pokok bahasan mencakup dua kategori. Pertama, alasan dibalik eliminasi Bani Israel dari kenabian dan kepemimpinan. Jadi kenapa kiblat kebenaran itu pindah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, Mekah, ya kan? Nah, dan kita lihat bertahap. Selama Rasulullah di kota Makkah, kiblatnya kemana? Masih Baitul Maqdis kan? Nah, itu artinya era itu Mekah itu masih, bahkan orang Yahudi pun, Nasrani juga heran, loh ini kiblatnya bareng sama kita. Tapi agamanya dia nggak nyebut Yahudi, bukan juga Nasrani. Pusing juga itu orang-orang Yahudi di Madinah itu. Aduh, kiblatnya sama. Ya, kiblatnya sama. Makanya itu yang kadang mereka jadikan argumen, terutama ketika Rasulullah udah hijrah ke Madinah, karena komunitas Yahudi di Khaybar itu mulai mengembangkan opini jelek. Ya, pokoknya kritis sama Islam kan. Kita lihat tadi di slide itu tentang sejarah, Nabi nggak ada yang diterima sama mereka. Pra Nabi loh ya. Ya, Nabi Yahya, Nabi siapa tadi itu? Ya, Zakaria, bahkan dibunuh. Ya, apalagi kayak waktu mereka tadi itu di eranya siapa sebelumnya? Setelah era Nabi Musa, mereka minta ada seorang pemimpin ya, supaya bisa melawan grupnya Jalut itu ya, di usulnya Tolut. Mereka nggak terima gara-gara merasa Tolut itu memang punya kemampuan manajerial, memimpin, tapi dia bukan keturunan orang-orang bangsawan. Setelah itu dia nggak terima itu ya, kata mereka nahnu ahaqqu bil mulki min, kami lebih pantas untuk menjadi pemimpin dalam melawan orang-orang yang menyimpang itu dibanding dia. Kenapa? Walam yu'ta sa'atan minal mal, orangnya juga nggak kaya gitu, belum juga dari kalangan bukan dari kalangan bangsawan. Jadi nauzubillah. Nah, jadi alasan dibalik eliminasi Bani Israel dari kenabian dan kepemimpinan, pertama ada aspek peringatan dan teguran 40-48. Nah, ini bapak-bapak udah bisa melihat ini sebenarnya.
mushaf. Ya, ada mushaf kita di situ. Ya. Coba yang ada terjemahannya. Ya, coba antum cek aja ini dari sini ke sini. Ya. Sekedar peta umum gitu ya. Ya. Kita lihat secara umum aja ininya, peta-petanya. Karena nanti yang ini akan jadi kayak daftar isi membahas surah Al-Baqarah. Ya. Coba antum fokus saja ke 40 sampai 48 karena yang tadi sebelumnya itu adalah kita udah coba ini. Ya. Kalau nggak salah 40 itu ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, itu di situ dia pasnya itu. Ya. Ya, mengingatkan janji setia baiat yang pernah mereka lakukan berkali-kali. Baiat yang dimaksud di situ wa id akhadallahu mitsaqa bani Israil, mitsaqakum, ya itu banyak di situ dia 4 kali kalau nggak salah disebutkan di Al-Baqarah. Iya, wa id akhadallahu mitsaqa. Nah, coba antum cek dari 40 48 di mana ada yang menyebutkan wa id akhadallahu mitsaqa. Ya. Coba saya pegang mushaf juga ya ini. Ayat 40. Ya Bani Israel. 63 baru ada itu ya. Oh berarti terlalu cepat ininya ini, langsung ngomong baiat padahal belakangan baru ada. Nah, ada teguran terhadap seruan mereka agar mengikuti kebenaran sekalipun mereka sendiri menyeleweng, yaitu atamuruna an-nasa bil birri, apakah ente menyuruh orang mengikuti kebenaran? Nah, itu kasusnya di Madinah, orang-orang Yahudi itu kan udah melihat perkembangan Islam. Jadi ada orang Yahudi bilang, saya akui benar Muhammad itu, tapi ya dia nggak bisa. Dia bilang ke tetangganya, ente aja deh masuk Islam, gitu ya. Nah ini yang ditegur tuh, atamuruna an-nasa bil birri di ayat 44 tuh, 44. Wa tansawna anfusakum, lalu kalian melupakan diri kalian, wa antum tatlunal kitab, padahal kalian membaca kitab suci itu Taurat. Ya, afala ta'qilun, ente akalnya di mana? itu begitu. Coba antum lihat afala ta'qilun, nanti mikir nggak? Itu keras tuh bahasa Allah terhadap Yahudi kayak gitu, karena ada yang nggak nyambung. Coba kita lihat lagi sikap Bani Israel terhadap kenabian Musa. Nah ini mengingatkan mereka era masa lalu, sebelum menyatakan, ingat loh di masa lalu abah Nabi Musa ente aja nakal, bagaimana sama Nabi Muhammad. Ya, dari ayat 49. Coba antum lihat cek 49. Wa najjaynakum min ali fir'aun. Ya sungguh. Nah, ini kan eranya era Firaun dulu. Dia era Nabi Musa, ya kan? Ketika diselamatkan su'al adzab yuzabbihuna abna'akum, anak-anak laki disembelih, lalu yang perempuan dibiarkan. Nah, itu di era Bani Israil. Baik berupa nikmat fisik dengan keselamatan dari kejaran Firaun dengan seterbelahnya lautan. Nah, wa idz faraqna bikumul bahr, ayat 50 itu kami belah lautan. Nah, itu disebutin juga nikmat-nikmat. Jadi diingatkan, ingat sejarah kalian. Dan kita lihat bahwa Allah melihat Yahudi
satu tim dari sejak era itu sampai belakangan, sama dengan Muslim dia dilihat juga satu cerita kayak gitu. Ya, jadi satu. Nah, lalu idwa'anna Musa 40 lailah, kami janji kepada Nabi Musa 40 malam ya untuk menerima kitab suci Taurat, ya kan? Tapi di belakang mereka malah mengkhianat dengan mengambil anak sapi betina itu sebagai Tuhan. Ya. Sampai summa afona ankum min ba'di dzalik. Lalu dengan syirik kayak begitu di era Samiri, ya. Lalu Allah terima tobat mereka, diterima lagi tobat mereka. Jadi berkali-kali itu mereka bersalah secara kelompok, nggak diazab langsung oleh Allah, walaupun nanti ada 9 mukjizat yang diberikan ke Nabi Musa untuk mengimbangi mereka, itu tetap aja kan mereka nggak beriman kan. Jadi memang sejarah kenabian dan umat paling nakal itu memang bangsa Israel, dan Allah selalu memaafkan mereka itu. Karena apa? Ya yang paling bagus di eranya mereka itu. Makanya kadang ada yang nakal tuh bilang, ingat ya, bangsa Israel itu walaupun nakal-nakal begitu, tapi bisa loh meruntuhkan Firaun. Ditolong oleh Allah. Makanya Rasulullah bilang kalau umat Islam itu bisa bersatu itu jarang ada, nggak ada yang bisa ini, karena dia dapat dua-duanya. Bangsa Israel aja ditolong oleh Allah. Dan kita tidak pernah bilang sami'na wa asaina, kami dengar tapi nggak mau dah, ya kan? Karena prinsip kita itu sami'na wa ata'na. Makanya Rasulullah dalam beragam ininya kalau menyuruh sesuatu lalu para sahabatnya cepat merespon, itu bersyukur beliau. Untung ya umatku itu dia bilang sami'na wa ata'na. Ada sedikit sejarah tentang sedikit penolakan itu ketika turunnya akhir surah Al-Baqarah, ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Jadi pas ayat itu turun mengatakan bahwa kalau kalian sembunyikan atau kagak Allah semua catat. Wah, itu ada sebagian sahabat keberatan datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, sebelum ayat ini turun kami enjoy saja gitu. Tapi ketika udah dikatakan yang disimpan aja itu nggak diomongin, itu juga Allah catat. Waduh, berat banget rasanya ya Rasulullah. Langsung ditegur oleh Rasulullah, kalian udah mau mulai kayak orang Yahudi dulu, sami'na wa asaina. Kagak ya Rasulullah. Nah itu udah mulai ada kayak gitu kan, ada indikasi, makanya langsung ditegur oleh Rasulullah. Ya, kata Rasulullah, kalau kalian pada wahyu turun ataupun dari aku terasa berat bagi kalian, kalian bilang gini, ghufranaka rabbana, tolong dong ya Allah, ampunanmu. Itu bahasa Muslim gitu. Ya, jadi berat nih. Ya, kita disuruh banyak ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya. Nah, setelah mereka balik dengan menyatakan ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, nah itu lalu ada lagi belakangnya itu rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Setiap kali doa begitu selalu diturunkan sampai normal balik kayak gitu. Ya. Walaupun alhamdulillah ya untuk hari ini ya itu karena sudah selesai turunnya wahyu, ya kita nggak begitu lagi bahasanya. Iya, la tuhammilna ma la taqata lana bi, jangan engkau bebani kami dengan sesuatu syariat yang kami nggak sanggup, kayak disuruh bunuh diri saat taubat gitu kan ya. Ya, saling ya. Nauzubillah. Nah, jadi nikmat fisik mencakup pula makanan. Nah, antum lihat makanan itu manna wassalwanya. Ya. Manna wassalwa di ayat mana? Di ayat 57. Wa dzallalna 'alaikumul ghamam. Kami di daerah ketika mereka udah tersesat selama 40 tahun itu, Allah kirimkan ke mereka di padang pasir di Mesir itu naungan. Jadi kan tanah pasir semua di daerah itu, ya, daerah Tursina itu kan pasir semua, panas sekali, terik, nggak ada tempat bernaung. Ternyata oleh Allah dikirimkan awan untuk menaungi mereka.
Ya, itulah al-ghamam. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Nah, selama mereka di sana 40 tahun nggak bisa keluar dari wilayah itu gara-gara dihukum oleh Allah. Tapi Allah fasilitasi lagi mereka dengan manna wassalwa, minuman dan makanan. Surga itu manna wassalwa. Ya, nanti kita jadi setiap pagi langsung aja depan pintu mereka ada 2 jenis makanan itu. Jadi minuman kayak madu, wallahu alam, sama makanan dari jenis burung yang mereka senengin tuh. Tapi lama-lama kata mereka, aduh ini udah bosan sama makanan surga ini. Ganti dong sama sayur biasa, sayur lodeh apa kayak gitu. Sayur asem jangan. Ini mulu, bahasa kita jangan ayam mulu gitu, bosan juga katanya. Jadi mereka kayak Nah, coba lihat di ayat 59 itu ada ainnya di situ ya sebagai penutup tentang kenakalan mereka itu. Ya. Fabaddala alladziina dzalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Akhirnya mereka merubah prinsip mereka, bukan seperti komitmen awal. Fanzalna 'alal ladziina dzalamu rizqan, lalu kami hukum mereka minas sama dari langit bima kanu yafsukun, karena kefasikan mereka. Jadi berkali-kali begitu mereka itu dalam sejarah. Ya. Nah itu cerita kan sejarah sebenarnya, tapi sejarah kenakalan sekaligus pemberitaan tentang nikmat ya. Termasuk nikmat fisik mencakup disuruh dengan pembangkangan seperti melanggar kehormatan hari Sabtu dan bersikap keras kepada dalam perintah penyembelihan sapi. Nah, penyembelihan sapi itu di ayat 67 itu, wa qala Musa liqaumin la yamurkum tadhbahu baqarah. Allah menyuruh kalian menyembelih sapi itu. Ya, kasus ada seorang bangsa Bani Israel itu kaya orangnya, kaya raya, nggak ada anaknya, sehingga keponakannya ini nunggu lama kapan dia meninggal biar warisannya saya dapat semua. Akhirnya dia fitnah tuh pamannya supaya dibantai oleh masyarakat, dan benar terbantai masyarakat. Iya. Gara-gara fitnah keponakannya itu, harapannya dapat harta. Nah setelah meninggal begitulah, untuk mengetahui siapa pembunuhnya, awalnya disuruh nyembelih sapi itu. Nanti setelah disembelih, lalu kemudian kan kenapa? Karena kan mereka juga nyembah sapi kan, makanya ya 2 hal di situ. Pertama, perintah hukuman agar mereka menyembelih yang pernah mereka jadikan sebagai Tuhan. Ya, jadi kan dihormati oleh mereka kan, terutama yang menyimpang itu, yang kena masa ini. Setelah itu, selain itu disuruh juga fakul nadribuhu bi ba'dihha. Coba bagian potongan tubuh sapi itu pukulkan ke sang mayat itu. Lalu dipukulkan langsung hidup kembali. Nah, itu fenomena kiamat lagi. Allah katakan, lihat loh orang yang bisa meninggal gini, kalau Allah mau hidup balik loh. Untuk ngajarin mereka bahwa ada akhirat, karena orang Yahudi itu berat banget ngerti bahwa nanti orang hidup lagi. Ya. Gara-gara mereka nggak percaya akhirat, akhirnya ugal-ugalan ngomongnya, sikapnya kayak gitu. Makanya selalu diancamkan dengan akhirat, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah tsumma ya. Nah, jadi masalah penyembelihan sapi ini agak panjang juga di sini. Bahkan inilah nanti ya sebagai simbol surah Al-Baqarah, nama itu sebagai bentuk keras kepala itu. Keras kepalanya. Makanya diangkat Al-Baqarahnya dari surah Al-Baqarah itu, kisah penyembelihan anak sapi. Itu sampai 79 terakhir itu. Fawailul ladzina yaktubuna kitaba bi aydihim. Ini masalah fawailul ladzina yaktubuna kitaba bi aydihim, maka celakalah mereka yang menulis kitab suci dengan tangan mereka, tsumma yaquluna hadza min indillah. Jadi para ahli-ahli Yahudi yang merubah Taurat ya, dirubah, lalu bilang ini yang asli dari Allah. Nah, itu yang disebut perubahan. Liyastaru bihi tsamanan qalila, hanya demi untuk mendapatkan harta duniawi. Sebelum di situ yang sikap Bani Israil terhadap kenabian Musa itu, coba antum lihat juga 75
Sebenarnya 75 ini afatat ma'una yu'minu lakum, apakah engkau berharap orang Yahudi itu beriman kepadamu wahai Rasulullah? Ya, wahai Rasulullah. Nah, itu menyatakan gini, kamu wahai Rasulullah jangan punya target besar orang Yahudi itu beriman, jangan. Karena sejarah masa lalunya udah begitu, nabinya jadi gituin. Nah, itu peringatan. Tapi bahwa mendakwahi mereka harus. Tetapi berharap mereka beriman enggak. Makanya orang bilang berat orang Yahudi itu masuk Islam, lebih banyak dari kalangan Nasrani itu. Ya, karena mereka masih ada unsur tawadhu'nya lumayan dibanding bangsa ya Israel. 3. Sikap Yahudi di zaman Rasulullah. Nah, itu 75 sampai 123. Coba antum cek 75 itu tadi tuh. Nah, sudah. Terakhir 123. 123. Ini agak panjang. 1 2 3. Benar. Jadi setelahnya, setelah 1 2, coba antum lihat lagi 1 2 3 penutupnya itu. Penutup wattaqu yauman. Kalian hati-hatilah dengan sebuah hari la tajzi nafsun an nafsin syai'a, itu diancam lagi setiap. Jadi setiap ada satu bagian kisah itu selalu ada ancaman akhirat terhadap mereka itu. Ya, setelah diceritakan nikmat, pemberian ampunan, telah diberikan ditunjukkan kesalahan-kesalahan mereka, itu selalu ada itu penutupnya kayak gitu. Nah, lalu antum lihat 1 2 4 itu wa idzabtala Ibrahim, mulai dari kisah Nabi Ibrahim itu udah. Ya, kisah Nabi Ibrahim kan tentang asal usul. Nah, makanya di bagian 4 itu risalah Nabi Ibrahim dan koreksi total terhadap klaim ahli kitab yang merasa pengikut Nabi Ibrahim. Padahal mereka adalah pengkhianat Nabi Ibrahim. Makanya ribet tuh, pengkhianatan dan pengikut itu ribet. Ente pengikut atau pengkhianat? Nah, itu semuanya merasa pengikut padahal sudah berkhianat. Dan itu antum lihat selalu gini. Antum ini kuncinya di sini. Ketika Allah menyatakan inni ja'iluka linnasi imama 1 2 4 itu. Ya, ketika Nabi Ibrahim dilantik jadi imam. Ya kan itu kan ja'iluka linnasi imama. Nabi Ibrahim ketika dilantik jadi sebagai poros kebenaran, imam, ya. Kata beliau, "Wa min dzurriyyati, ya Allah, jangan saya doang, tapi keturunanku juga nanti jadikan mereka sebagai imam." Itu maksudnya nabi di situ. Iya. Kata Allah, la yanalu ahdi adz-dzalimin. Oke, gitu kata Allah ya. Oke. Nah, permintaanmu agar keturunanmu dijadikan para nabi, saya terima. Oke, checklist. Ya. Tapi ingat, la yanalu ahdi, janji saya ini padamu wahai Nabi Ibrahim tidak mencakup kaumul adz-dzalimina yang tidak komitmen dengan agama yang kau bawa. Nah, sekarang siapa yang enggak komitmen? Yahudi Nasrani. Nah, itu yang disebut kelompok zalim tuh. Yang dia kejar hanya kehormatan yang diterima para nabi-nabi itu dari Allah, yang sifatnya keduniawian, jadi pemimpin, ya, jadi berhak dapat warisan. Adapun kebenarannya berupa tauhid, mereka melanggar. Ya, mereka melanggar. Makanya nanti ketika berbicara tentang masalah keyahudian, ya, itu balik ke surah Al-Baqarah ini ada seorang dokter namanya Dr. Fattah Salah Al-Khalidi. Beliau menulis tentang kok saya lupa judulnya bukunya beliau itu. Dr. Fattah Salah Al-Khalidi termasuk dokter orang ngambilnya di Al-Azhar, doktornya beliau di Al-Azhar, tapi dia ulama Yordania. Lalu disertasinya itu nulis tentang tafsir fi dhilal Qur'annya Sayyid Qutb. Ya, Sayyid Qutb. Lalu saya cek ternyata banyak karya-karya beliau, ya. Termasuk meringkas kitab tafsir Ibnu Katsir. Meringkas tafsir Ibnu Katsir diterbitkan oleh Pustaka Maghfirah di sini. Nah, judulnya itu Belajar Mudah Tafsir Ibnu Katsir. Dari semua ringkasan tafsir yang saya lihat sangat cocok untuk pemula tanpa menghilangkan substansi besar tafsir Ibnu Katsir, tafsirnya beliau itu. Ya, saya udah cek, ada tafsir dari teman-teman Salafi itu yang dicetak sama pustaka Imam Syafi'i, ya, terlalu banyak dipotong.
Ya, jadi di tafsir itu kalau contohnya ya saya kasih contoh, ketika ngomong kutiba alaikumus syiyam, panjang di situ penjelasan Ibnu Katsir tentang puasa, hukum-hukum fikih. Balik ke sono dihilangin sama sang ininya. Jadi semua yang terkait detail fikih dihilangin sama dia. Lebih fokus ke tafsir. Saya cek di ringkasannya Dr. Salah Al-Khalidi itu tetap masih ada, tapi hanya sedikit yang dibuang, tapi diringkas dengan pointer-pointer yang bagus. Nah, akhirnya belakangan ini ketika saya mau baca tafsir untuk apa, terutama untuk slide kayak begini, ya saya lebih cenderung pakai itu karena pointernya enak, langsung fokus gitu. Ada lagi terlalu ringkas yang di ringkas Al-Misbahul Munir judulnya. Syekh Al-Mubarakfuri yang penulis Sirah Nabawiyah terkenal itu juga mensponsori peringkasan Ibnu Katsir di India itu. Ya, namanya bagus juga untuk pemula, cuman saya lihat ya apa kayak hadis-hadis yang menguatkan yang dipandang benar oleh Ibnu Katsir itu dibuang semua, terlalu ringkas. Ya, terlalu ringkas. Peta ini pun saya mengambil bukan dari situ ya, dari tafsir lain yang dibikin oleh tim ahli dari ahli tafsir seluruh dunia yang ada di Saudi. Nah, jadi koreksi terhadap klaim ahli kitab menjelaskan tentang kepemimpinan Nabi Ibrahim, maksudnya kepemimpinan itu kenabiannya dan kesalahan Yahudi dan Nasrani dalam menisbatkan diri kepadanya, bahwasanya hubungan dengan beliau tidak cukup hanya dengan fisik, maksudnya nasab, ya, tanpa disertai penisbatan secara psikis, yaitu kebenaran, ya, komitmen sama dakwahnya, berupa sikap amanah dalam mengikuti risalah dan ketaatan secara total. Juga Nabi Yakub tidaklah diwasiatkan kecuali mengikuti kebenaran Islam, lalu disusul dengan putar pembangunan Ka'bah. Ya, makanya ini kan udah terakhir nih. Tinggal dari 124 ya, 124 sampai kemudian 141 itu udah penutup tuh. Antum lihat udah ada ainnya kan di penutup itu? Ya, bunyinya gini. Tilka ummatun qad khalat. Itulah kisah umat yang telah berlalu. Gitu kan gitu ya. Laha ma kasabat, mereka akan mendapatkan pahala dan dosa atas perbuatan mereka, walakum ma kasabtum, dan kalian pun berkesempatan memperoleh pahala ataupun dosa dari sikap kalian, wala tusaluna ma kanu ya'malun, dan kalian enggak ditanya oleh Allah nanti kenapa mereka itu bermaksiat. Enggak perlu ente perhatikan diri kalian sendiri gitu. Nah, pindah langsung ke masalah pembangunan Ka'bah. Juz 2 itu. Ya, juz 2. Saya qulus sufaha'u. Berkatalah orang bodoh. Yang dimaksud orang bodoh di situ apa? Orang Yahudi. Disebut yang sufaha. Yang tadi bilang apalah takbir, mikir enggak sih gitu. Ya, makanya cerdas versi Islam itu adalah ya cerdas keislaman spiritual, bukan hanya logika doang lalu enggak beriman. Ya, enggak beriman. Jadi bahasa kayak gitu tuh. Nah, makanya tadi saya bilang dari di juz 2 itu pemindahan kiblat, dan ini juga Rasulullah udah hijrah kan? Ya, udah hijrah. Maksudnya pindah kiblat termasuk nanti syariat-syariat ya, itu pindah juga jadi Islam. Ya, pindah juga jadi Islam. Makanya nanti setelah itu kita tadi bahas masalah puasa, masalah wasiat, masalah waris, masalah riba, itu udah mulai nongol semua. Kenapa? Karena itu sudah menjadi identitas Islam yang menjadi pembawa hidayah. Jadi lebih banyak mengarahkan Islam yang ada di Madinah yang sudah tumbuh di setelah hijrah itu. Jadi dipandu. Nah ya, dipandu. 7 pemindahan kiblat dan kepemimpinan kepada umat Islam 146 ya. 162 ya. Baik. Nah, sekarang untuk lihat perpindahan langsung ya, karakteristik penting dimiliki umat Islam sehingga dipercaya sebagai pengembang amanah kenabian dan kepemimpinan setelah era Yahudi dan Nasrani. Apa yang membuat orang Islam itu dipercaya? Nah, satu, penjelasan global seputar jenis kebaikan. Nah, laisal birra, kata albir. Nanti akan kita bahas ini di pertemuan selanjutnya insyaallah, sambil kita pandu kayak sedikit-sedikit gini, ya kan? Biar teman-teman minimal bagian besarnya gini. Juz 1 itu debat kebenaran, siapa yang paling benar di antara 4 kelompok Yahudi, Nasrani, Islam dan kaum pagan musyrikin. Kenapa musyrikin masuk juga di situ? Karena mereka kan yang menguasai Masjidil Haram, sehingga merasa juga pelanjut Nabi Ibrahim. Jadi
Ya, bukan hanya Yahudi Nasrani mengklaim, sampai keluarga Rasulullah yang menjaga Masjidil Haram itu merasa pelanjut Nabi Ibrahim juga dengan tradisi yang jahiliyah itu. Makanya masuk juga dikoreksi di surah Al-Baqarah ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, sebelum nanti kita bahas secara detail. Nah, makanya nanti gini, luar biasa sebenarnya kalau kita mampu mengerti benang merahnya itu. Oh, surah Al-Baqarah ini fokus ke sini dengan kayak tadi itu ya. Makanya sempat saya mikir gini, kayaknya perlu bikin satu kitab khusus ya, walaupun ringkas, menceritakan kronologis utama, misalnya Al-Baqarah Al-Fatihah, lalu penjelasan agak detailnya di surah Al-Baqarah ya, kayak tadi tuh ya, diringkas, tapi bahasanya ya bahasa ringan-ringan aja, karena memang untuk mengenalkan substansi Quran, hubungan antara ini sama ono gitu kan. Jadi kayak panduan ringkas untuk baca terjemahan. Oh, dari sini ngomong begini, jadi nggak usah ditafsirkan dulu, belum, cuman sekedar bikin panduan bahwa isinya itu setelah ngomong begini ya, mau menjelaskan ini, sehingga ketika nanti dibaca oleh kita yang pemula, kita bisa tahu, oh dari sini ke sini ini ngomong begini gitu kan. Ya, nanti kalau kepengen baca detailnya, ya udah balik aja ke tafsir-tafsir itu. Yang minimal paham panduan umumnya kayak gini. Ya, itulah yang disebut tematik, berusaha memahami tema utama setiap surah dalam Quran. Nah, setelah ini kan nanti Al-Baqarah, apalagi tuh? An-Nisa kan ya. Ya, kita lihat lagi apalagi yang dibahas di sana, kelanjutannya tentang Yahudi Nasrani apa itu. Ya, dengan mengikuti tema-tema seperti, sehingga ketika kita nanti ini petanya ada walaupun mohon maaf memang belajar tafsir itu nggak seperti belajar tematik kayak fikih, tauhid. Kenapa? Karena itu kronologisnya berdasarkan struktur judul. Kalau ini kan bukan struktur judul, struktur susunan surat, ya kan? Kalau dibaca begini, waduh. Nah, makanya kemudian ulama mencoba menghasilkan tema-temanya terhubung kayak begini untuk sekaligus jadi daftar isi nanti itu. Jadi kayak daftar isinya. Ya, jadi daftar isinya sehingga memudahkan. Makanya Quran dengan hadis itu referensi namanya, referensi. Tinggal nanti dicari kayak Quran misalnya Yahudi dalam Al-Quran, Nasrani dalam Al-Quran, munafik dalam Quran, ya gitu ya. Jadi itu namanya tematik. Nah, di hadis pun sama. Nanti ada hadis akidah, hadis fikih, hadis akhlak, ya kan? Tematiknya untuk biar bisa tematik. Karena kalau sekedar ya misalnya ya Muwatta Malik. Ya. Ustaz, nggak pernah tuh lihat Muwatta Malik. Ya, karena kayak kita yang paling pernah kita lihat kayak Sahih Bukhari doang gitu kan. Sahih Muslim. Kenapa? Itu lebih tematik nyusunnya. Tapi kalau kayak Muwatta'nya Imam Malik yang pertama tersusun kitab hadis itu nggak pakai tema itu. Tapi ya pokoknya hadis aja, masukin ke sono, bahkan bukan hadis doang, ucapan kalangan tabi'in ada juga semua di situ, jadi tering juga itu. Nah, sehingga yang kita butuhkan kan bagaimana sebuah hadis atau tafsir itu tersusun secara tematik sehingga memudahkan kita untuk mengerti arahnya kayak itu. Karena kalau langsung aja ke dalam sini tanpa panduan, mabok juga kita di dalamnya, kemana sih? Kok dari sono pindah ke sono, apa hubungannya? Nggak ada apanya itu ceritanya. Tidak ada membantu kita untuk memahami hubungan keterkaitan tema-tema itu. Dan memang Quran itu bukan buku ilmiah, buku hidayah. Jadi kayak istilahnya itu ulama, jadi kayak prasmanan. Nah, ada semua, tapi harus orang yang mengerti kemudian mampu mengambil dari situ ya tema-temanya itu. Insyaallah mudah-mudahan dengan memahami hubungan dua surah ini memudahkan kita untuk masuk ke selanjutnya nanti insyaallah. Pun saat ini aja ngerti Al-Baqarah aja dari menjelaskan Al-Fatihah itu ngos-ngosan. Gak apa-apa, yang penting pernah kita dengar aja lah ya, sambil kita belajar mendalami ya, selanjutnya itu. Iya. Nah, demikian hari ini kita tutup
ya, dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.